Oke, menurut ini perkiraan Mas ini selama di sini kan pasti bekerja dengan banyak orang Indonesia. Ada nggak orang Indonesia yang mungkin kerjanya nggak komitmen? Ada nggak menurut Mas? Ya namanya kita dari negara-negara Indonesia gitu kan, istilahnya karakteristiknya beda-beda, sukunya beda-beda, pasti ya beda-beda juga sifatnya. Dan di sini pun kalau bicara istilahnya mengeluh atau capek, ya saya sendiri pun capek, saya pun kadang mengeluh juga. Tapi kita lebih fokus sama komitmen kita kan, kerja kesini tuh buat apa istilahnya gitu, buat mengembangkan karir kita ke depannya seperti apa, atau istilahnya cuma buat ya gue di Jepang nih, gue udah tahu nih negara ini bisa beli ini, pulang nganggur ya, ada yang kayak gitu, Ada ya. banyak lah. Jadi kalau misalnya kabur itu ada nggak? Ya kalau kabur sih istilahnya gimana, apa ya istilahnya, itu lebih ke istilahnya milik lah, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau bagus ya mungkin yang istilahnya menerima tempat kaburnya mungkin bagus, dapat perusahaannya ya istilahnya lebih baik lah gitu kan. Tapi namanya kita istilahnya bertarung tapi nggak di ring, istilahnya nggak ada yang nge-backup kita. Kalau kita di dalam ring kan kita kalah ya udah nggak sampai mati gitu, istilahnya seperti itu. Oke, ngomong-ngomong Mas ini dari Indonesia, di daerah mana sih asalnya? Bisa dijelaskan? Saya Jawa Barat. Ya, dari tempatnya di mana? Indramayu. Indramayu. Jadi orang-orang Indramayu jangan lupa komen di bawah ya. Ini ada Senpai Itachi nih ya kan. Oke. Kira-kira kapan sih pulang? Pulang itu akhir bulan ini. Bisa disebutkan tanggal, bulan, dan tahunnya? Video ini kan panjang waktu. Waduh, itu privasi ya? Tahunnya aja. Tahunnya 2020 ya. Oke, jadi video ini dibuat di tahun 2020 ya kan. Berapa lama kerja di Jepang? 1 tahun lebih, Satu 1 tahun tahun lah, kira-kira segitu. Lalu di pabrik itu ada orang-orang apa aja sih? Dari negara mana aja? Kalau di Jepang ini kebanyakan Vietnam, terus Filipina, Malaysia, terus Kamboja, banyak lah gitu. Ada nggak wanita Jepang yang Mas suka selama di Jepang ini? Aduh, ya Kira-kira aja. kalau suka ya istilahnya kita sebagai lelaki normal gitu kan, lihat cewek putih, bening, matanya sipit, seksi gitu ya pasti suka lah tuh. Cuman, tapi setelah saya lihat dari FB Mas ini kayaknya udah punya pacar. Pacarnya di Jepang juga nggak kira-kira? iya, Oke, kerjanya di mana itu kalau bisa tahu? di salah satu pabrik yang ada di Gunmakeng. Oke, Gunma. Oke, gajinya mungkin setara ya? Ya, Atau emang lebih besar? Kira-kira setara aja, lah. setara aja. Iya. Oke, jadi selama setahun itu kira-kira dapat uang 500 juta nggak? Kira-kira? Waduh, kalau 500 juta ya mungkin terlalu tinggi lah ekspektasi kita gitu kan. Oke, mau kembali lagi ke Jepang atau enggak nih Mas? Itu nanti kita pikirkan secara matang ya. Tapi yang jelas kita pulang dulu gitu. Oke, lalu usaha apa yang sudah Mas buat di Indonesia dari gaji di Jepang ini? Untuk saat ini alhamdulillah saya udah mengembangkan bisnis karena di kampung saya memang istilahnya ya pelosok lah gitu kan. Saya udah mengembangkan satu bisnis dalam bidang Peternakan. Oke, mantap juga karena banyak juga kensusi yang balik ke Indonesia yang nggak ada kerjaan. Jadi simpelnya gitu ya kan? Iya. Punya investasi dalam bentuk apapun dan tabungan. Oke, apalagi bentar ini Mas ini katanya mau menikah ya kan. Jadi Oke, jadi seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya juga, apakah di sini sudah ada bunga sakura Mas? Bisa dilihat sendiri itu di belakang. Oke, di belakang. Oke. Cuman ya belum puncak-puncaknya gitu, masih ya istilahnya 1-2 gitu. Lalu pernah, kan saya juga pernah dengar di Jepang itu ada Shinkansen. Mas pernah lihat Shinkansen? Pernah. Oke, itu biasanya Shinkansen lewatnya di daerah mana aja? Aduh, kalau jalur-jalurnya sih saya kurang tahu. Cuman Oke, Mas tinggal di mana tadi? di Kanagawa. Oke, Kanagawa. Race dioperasikan tapi di daerah Kanagawa ya. Apalagi sekarang ada viral itu virus corona ya kan. Iya. Itu Mas sudah pernah dengar? Udah. Itu di daerah yang mana? Katanya sih di Kanagawa King juga udah ada yang meninggal juga. Cuman ya saya nggak terlalu mikirin itulah. Itu kan mungkin takdirnya juga gitu. Oke. Lalu untuk di Jepang itu dingin atau panas sih? Kalau di Jepang itu tergantung musim ya. Tapi lebih banyaknya itu pasti dingin. Dan panasnya itu bisa dihitung ya 3 bulan lah gitu. Selebihnya dingin semua. Oke, Mas ini kerja di Jepang disebut TKI atau pemagang? Kalau kita pemagang.
Apa bedanya TKI dengan pemagang? Jelas beda. Kalau TKI itu tenaga kerja Indonesia, kalau pemagang itu istilahnya kayak kita belum benar-benar kerja 100%, tapi kita istilahnya perlu dampingan gitu dari orang-orang yang berkepentingan di land itu kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sebut kami TKI ya, karena TKI itu beda. Kami itu pemagang. Iya. Karena banyak orang Indonesia mengatakan TKI, bukan, kami pemagang, beda gitu ya kan. Oke Mas, ini kayaknya pengalaman udah banyak di Indonesia. Sebelumnya kerja ke Jepang ini pengalamannya apa sih, kerja apa? Saya dulu di Pertamina Drilling Service Indonesia. Gajinya berapa? Sekitar 12 atau 13 jutaan per bulan. Terus kenapa mau ke Jepang kalau gaji udah besar? Waduh, saya pengen nyari pengalaman aja sih, pengalaman yang lebih gitu. Pengalaman yang lebih ya. Iya. Ada nggak pernah Mas ketemukan di satu daerah atau satu tempat tinggal di Indonesia kerja di Jepang juga? Ada. Ada. Di PT mana? Satu PT? Enggak satu PT. Tapi sebelahan PT lah. Itu anak Tokyo Radiator. Oke, dan netizen juga penasaran kan Mas udah selama setahun tinggal di Jepang, ingin mendengarkan Mas ngomong bahasa Jepang apa, bebas, terserah ya kan, bisa diucapkan. Netizen akan lihat. Bebas. Perkenalan diri aja ya. Bebas, dojo. Ya, hajime mashite. Watashi no namae wa Bayusutai Yana Amabara desu. Watashi wa 23 desu. Watashi no sumi wa basikuto suru koto desu. 1年間ぐらい isuju de hatara kite imasta. Yoroshiku onegaishimasu. Kira-kira artinya apa? Netizen juga pasti ada yang nggak tahu. Jadi kira-kira aja. Ya, artinya perkenalan diri aja, nama kan istilahnya, umur, terus hobi, terus saya di sini berapa tahun gitu, terus kerja di mana gitu. Oke, Mas pernah ke Tokyo atau enggak? Pernah. Kayak mana? Tokyo itu indah atau enggak sesuai dengan gambaran sebelum ke Jepang? Ya, indah lah. Daerah-daerah mana aja sih Mas yang pernah selama di Jepang? Gunma pernah, terus Tokyo, Odawara pernah, terus Shinjuku udah. Tempat yang paling menarik satu aja. Tempat paling menarik, jelas Indonesia. Lalu makanan di Jepang kayak mana, murah atau mahal sih? Kalau dirupiahkan mahal banget. Ya. Pernah nggak makan makanan Indonesia di Jepang Mas? Pernah. Harganya berapa kira-kira? Waduh, di atas 200 ribuan lah. Makanan apa itu? Ya kayak nasi kayak gitu, semur jengkol model kayak gitu. Semur jengkol 200 ribu. Iya. Bakso berapa? Bakso sekitar 75 ribuan. Di Indonesia bakso harganya 10 ribu, di sini 75 ribu. Mantap. Lalu rasanya mana? Lebih enak Indonesia atau di Jepang Mas? Jelas Indonesia. Indonesia. Lalu untuk yang terakhir kali ya kan, apa sih saran Mas atau kritik Mas bagi pemerintah Indonesia atau bagi pemagang Indonesia agar peserta pemagangan itu dapat berjalan dengan baik selama di Jepang? Apa ada nggak? Ya pertama berantaslah para calo-calo yang buat penyalur ke Jepang, istilahnya gitu, lebih diawasin lagi untuk departemen tenaga kerjaan gitu istilahnya, karena kita yang kesini tuh bukan dari orang-orang mampu gitu, istilah bukan dari orang kaya gitu kan, kita kesini istilahnya mau cari rezeki, mau mengembangkan devisa negara juga gitu, mohon diperhatikan. Mantap. Oke, ada nggak sambung kata-kata yang lain lagi, ada? Udah cukup. Udah cukup. Oke. Tadi jangan lupa yang nama Mas ini adalah Bayu Siopo. Bayu Septiana Ambara. Oke, Bayu Septiana Ambara ya kan. Oke, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kami, dan juga jangan lupa follow IG Mas ini ya. Oke, nanti akan tertera di bawah. Oke, terima kasih dan sayonara.